You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marquez atasi kegilaan Vinales dengan motor rusak, Bagnaia cuma lengkapi podium. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil mengatasi masalah pada lap pertama untuk meraih kemenangan pada balapan utama MotoGP Qatar 2025. Marc Marquez tetap menjadi pembalap yang finish pertama setelah posisinya sempat merosot karena senggolan dengan adiknya sendiri, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing. Si alien sukses mengatasi kegilaan pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, yang sempat memimpin balapan di sirkuit Lusail, Qatar. Padahal, Marc Marquez tampil dengan motor tidak utuh. Aerodinamika, ekor Stegosaurus, di ujung kanan belakang motor Ducati Desmosedici EP25 miliknya copot karena insiden dengan sang adik. Sementara itu, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, anti klimaks dalam kebangkitan dari posisi start ke-11 untuk finish ketiga di tangga podium. Memulai dari pole position, Marc Marquez langsung meluncur untuk mengamankan posisi terdepan sejak tikungan pertama. Namun, kontak dialaminya dengan Alex Marquez. Insiden itu menyebabkan aerodinamika pada bagian ekor motor Marc Marquez mengalami kerusakan. Situasi itu berhasil dimanfaatkan Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, untuk menyodok ke posisi terdepan. Adapun Francesco Bagnaia juga melakukan start yang baik setelah berhasil naik ke posisi 6 setelah putaran pertama. Bagnaia kini mengincar posisi 5 yang ditempati Maverick Vinales. Sementara itu, Morbidelli langsung tancap gas setelah memimpin dengan gap 0,7 detik atas Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, berhasil masuk ke tiga besar setelah menyalip Alex Marquez. Namun, kontak terjadi antara keduanya yang menyebabkan Di Gia dan Alex sama-sama melebar dan kehilangan posisinya. Setelah kekacauan itu, Bagnaia tiba-tiba sudah berada di belakang Marquez. Bagnaia akhirnya berhasil memanfaatkan slipstream untuk menyalip rekan setimnya itu dalam pengereman berat di tikungan 1. 2 lap setelahnya, Marquez kembali membalas perlakuan Bagnaia dengan berhasil menyalipnya di titik yang sama. Bagnaia justru harus kehilangan posisi ketiganya usai dilewati oleh Maverick Vinales yang melesat sendirian di atas motor KTM RC16. Top Gun memepet Marc Marquez untuk memperebutkan posisi 2. Sementara Morbidelli yang sempat memimpin jauh mulai terkejar dengan selisih yang terpangkas dari 1,2 detik menjadi 0,4 detik. Vinales benar-benar melesat seperti peluru setelah berhasil menyalip Marquez dengan ciamik di tikungan kanan. Di trek lurus panjang menuju tikungan 1, Morbidelli langsung turun 2 peringkat sekaligus setelah disalip Vinales dan Marquez. Morbidelli terus merosot sampai ke posisi 5. Sementara itu, Bagnaia kembali ke tiga besar setelah dibayangi pembalap LCR Honda, Johann Zarco. Sementara itu, Jorge Martin, Aprilia Racing, yang baru kembali balapan setelah cedera harus terjatuh saat balapan menyisakan 8 lagi. Di depan, Vinales masih awet dalam memimpin balapan hingga 7 lap terakhir. Vinales sudah dekat dengan rekor sebagai pembalap pertama di MotoGP yang mampu memenangi balapan bersama 4 pabrikan yang berbeda. Sebelumnya dia meraih kemenangan bersama Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Kemenangannya bareng Aprilia pada GP Americas 2024 menjadi yang terakhir bagi pembalap non-Ducati dan sayangnya hingga sekarang. Kesalahan dilakukan Vinales dengan melebar di tikungan 6 sehingga posisi ke-1 segera direbut ujung tombak Ducati, Marquez. Pada 5 lap terakhir, Marquez langsung membuka gap dengan selisih 0,5 detik atas Vinales yang mulai kesulitan untuk mengimbangi ritmenya. Tak ada perubahan lagi, Marquez memangkan balapan dan Vinales menjadi runner-up. Bagnaia yang sempat menempel keduanya juga harus puas dengan posisi ketiga. Maverick Vinales menerima penalti waktu 16 detik karena melanggar aturan batas tekanan udara ban.
Dia turun ke posisi 14 karenanya. Sementara itu, Valentino Rossi saksikan anak muridnya dikalahkan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025. Marc Marquez mencatatkan poin sempurna dengan menjuarai MotoGP Qatar di sirkuit Lusail, Doha, Senin 14 April 2025, dini hari. Artinya ini kemenangan keempat selama berkarir di lintasan malam hari tersebut. Walaupun pole position namun banyak drama yang terjadi selama jalannya balapan. Memasuki tikungan pertama Alex Marquez menyenggol motor Franco Morbidelli. Pembalap VR46 Racing itu start dari urutan keempat dan langsung merangsek ke depan mendahului Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Fabio Quartararo yang memulai balapan dari urutan ketiga dipaksa mundur oleh beberapa pembalap dari pabrikan Ducati dan KTM ke posisi 6. Jalan dua putaran Morbidelli masih memimpin balapan dengan selisih waktu 0,6 detik dari Marc Marquez di urutan kedua. Fabio Di Giannantonio yang memulai balapan dari urutan kelima cukup konsisten dari awal dan melesat menduduli urutan ketiga dengan memaksa mundur Alex Marquez menempati posisi keempat. Tapi posisi itu berjalan lama setelah kedua pembalap tim satelit Ducati itu bersenggolan. Tanpa ada yang terjatuh atas kejadian tersebut, Alex semakin merosot dengan menghuni posisi ke-8, sedangkan Di Gia yang sempat keluar lintasan terperosok di bawah 15 besar. Yang tidak disangka Francesco Bagnaia start ke-11 bisa melesat ke posisi 3 saat balapan baru berjalan 3 putaran. Sementara gap waktu antara Marc dan Morbidelli sempat cukup jauh melebihi 1 detik. Bagnaia pun menggila memasuki putaran keempat mendahului MM93 di lintasan lurus. Memasuki lap ke-6 Alex sempat keluar lintasan hingga berada di urutan ke-12. Diam-diam Maverick Vinales yang memulai balapan dari posisi ke-6 berusaha merusak dominasi Ducati. Pembalap Red Bull KTM itu konsisten dari putaran awal dengan menghuni peringkat keempat. Adapun saat balapan masih tersisa 16 laps lagi si semut Cervera menunjukkan tajinya dengan take over Pecco Bagnaia untuk merebut posisi ketiga. Lalu di putaran selanjutnya murid terbaik Valentino Rossi itu sempat menghuni peringkat keempat setelah didahului Vinales. Pada lap 9 pembalap pabrikan KTM itu akhirnya menyusul Marc Marquez menduduki peringkat kedua. Memasuki laps ke-10 Vinales sempat mengambil alih jalannya balapan menjadi yang terdepan. Morbidelli yang konsisten menghuni posisi terdepan dipukul mundur oleh Marc Marquez ke peringkat 3, hingga saling mendahului dengan Pecco Bagnaia untuk memperebutkan posisi ketiga. Di luar 3 besar, Johann Zarco kembali menjadi pembalap Honda tercepat dengan menduduki peringkat keempat mendahului Morbidelli saat balapan tersisa 10 laps lagi. Sementara Jorge Martin terjatuh di laps ke-13 saat berada di belakang Di Gia. Marc Marquez kembali memimpin jalannya balapan setelah melakukan slip triumph Vinales di laps ke-15, duel kedua pembalap beda pabrikan itu cukup menarik. Posisi 3 besar telah dikunci, jarak Bagnaia dengan pembalap lain termasuk Zarco di posisi keempat lebih dari 2 detik. Kehadiran Valentino Rossi cukup berdampak pada performa anak-anak muridnya, walaupun tim besutannya gagal podium. Namun kehadirannya cukup mendorong Bagnaia hingga finish ketiga, dan diikuti Morbidelli keempat. Adapun Rossi harus menyaksikan anak muridnya dikalahkan Marc Marquez. Sementara itu, aura alien Marc Marquez muncul lagi. Jack Miller merasakan Marc Marquez seperti lahir kembali. Menurut Miller, julukan Baby Alien itu masih pantas disandang oleh Marc Marquez. Marc Marquez pernah berada dalam posisi titik nadir. Dia mengalami musim paceklik juara. Plus diganggu cedera tulang, gegar otak, hingga gangguan diplopia yang berkepanjangan. Marc Marquez mulai bangkit di Gresini Racing musim lalu. Rider berusia 32 tahun itu mulai mengakhiri musim dengan finish ketiga di klasemen MotoGP 2024. Musim ini era kelahiran kembali Marc Marquez dirasakan oleh pebalap MotoGP, Jack Miller. Marquez berhasil debut sempurna bersama pabrikan Ducati. Dia menang dalam 2 seri sekaligus saat balapan utama dan sprint race. Namun dalam laga balapan sebelumnya Marc Marquez gagal melanjutkan tren kemenangan 100% setelah gagal finish di MotoGP As, akhir pekan lalu. Pebalap Ducati pabrikan itu jatuh di putaran 9 di saat melaju dengan keunggulan 2 detik dari Francesco Bagnaia, di belakangnya. Marc Marquez masuk ke dunia MotoGP sebagai pebalap yang dianggap datang dari luar bumi alias alien. Konon, julukan The Baby Alien itu gara-gara Marquez tampil impresif pada usianya yang masih muda.
Kebersamaan Marquez dan Honda menorehkan tinta emas dan rekor fantastis. Pantas saja dijuluki The Baby Alien, dia pernah jadi pebalap termuda yang memenangkan gelar juara dunia kelas MotoGP secara berturut-turut pada usia 21 tahun 237 hari di musim 2014. Pebalap kelahiran Lleida ini terus menorehkan rekor-rekor bersama Repsol Honda. Dia 6 kali juara bersama Repsol Honda pada musim 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Saya merasakan auranya. Saat kita mendarat di Thailand dan Marquez mengambil piagam, naik padek, saya melihat auranya, itu seperti deja vu, itu reinkarnasi, kata Miller dikutip dari GP1. Dia bekerja keras, lihatlah penampilannya tahun ini. Dia mengubah tubuhnya, dia seperti kuda pacu yang siap berkompetisi. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sendiri, dia menemukan perasaan itu, dan mempraktikkannya. Dia itu alien, orang yang mendorong sampai motornya jatuh. Selama bertahun-tahun dia memaksa tangannya, tetapi itu tidak berhasil. Sekarang dia kembali balapan dengan nyaman, tambah Miller.